Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini akan menampilkan seseorang yang lumayan paripurna di dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menperindak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di zaman Bapak Gus Dur, dan kemudian pernah menjadi Menko Kesra pada zamannya Ibu Megawati, dan pernah, satu lagi ini kuncinya, pernah menjadi Wakil Presidennya Bapak SBY. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Yusuf Kalla? Bapak, Baik. Selamat malam. Selamat malam, Indi. Apa kabar? Baik. Ini Pak JK ini malam ini tampaknya sedang fit ya Pak? Hai, insya Allah. Sibuk apa saja di Bapak setiap hari? Ya biasa, urus sosial, urus palang dewan masjid, ceramah di banyak tempat. Gitu. Dan Bapak malam ini full support dari PMI. Ya, dan dewan masjid juga. Oke, baik Bapak. Ini kita melihat ya, ada beberapa hal yang ingin diperlihatkan kepada Bapak malam ini. Boleh. Muhammad Yusuf Kalla atau yang lebih sering disapa JK adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 2004 hingga 2009. JK merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Atira, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942 ini menikah dengan Hajah Mufidah dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Mukhlisa Kalla, Muswirah, Imelda Kalla, Solihin Kalla, serta Khairani Kalla. JK sempat menjadi CEO dari perusahaannya NV Haji Kalla. Dan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, JK menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi ia diberhentikan dengan tuduhan KKN. JK kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. JK kemudian mengundurkan diri sebagai menteri untuk maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama-sama dengan SBY, keduanya menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, JK ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus Partai Golkar sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2009. Dalam perkembangannya, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, sebagai cawapresnya. Namun pasangan JK Wiranto kalah dalam Pilpres 2009. Selepas jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 2009, JK menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia periode 2009 hingga 2014. Kami akan memperlihatkan beberapa pemberitaan, tidak bisa semuanya Pak, karena Pak JK ini beritanya hampir setiap hari di media, tapi ada beberapa yang mungkin bisa Bapak komentari dan juga konfirmasi bisa bila ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Mari kita lihat yang pertama. JK.2, negeri ini tersandra karena pemerintah selalu ragu. Ini pemberitaan kurang lebih tahun 2014 bulan Maret. Ya, ini mungkin konteksnya dalam besaran subsidi yang besar. Artinya semua tahu bahwa subsidi bahan bakar itu sudah sangat berlebihan. Tidak berarti harus ada, tapi jangan berlebihan seperti sekarang. 330 triliun, itu artinya 1 triliun satu hari. Itu kan luar biasa. Negeri yang seperti begini masa subsidinya seperti begitu. Tapi pemerintah kelihatannya tidak pernah berani ambil keputusan yang drastis sekarang ini. Sekarang ini ya, zaman dulu kita ambil keputusan drastis. Zaman dulu tuh zaman Bapak. Ya zaman saya. Sehingga sehatlah negeri ini kan. Sehat negeri ini. Yang dulu. Nah, ini kalau zaman sekarang berarti zamannya Pak SBY dong Pak? Iya, dulu juga zamannya SBY juga. Tapi zamannya Bapak ada di situ ya. Iya. Baik, ini kalau Pak, kalau misalnya harapan Bapak nih, pemerintah yang ada sekarang adalah yang berani mengambil keputusan dan tidak banyak bimbang, begitu Pak? Pemerintah apa saja, bukan hanya di pemerintahan, di perusahaan begitu, di bupati begitu, jangan pernah bimbang. Kalau begitu bimbang, rakyat lebih bimbang lagi. Ya tetap saja begitu, harus tegas gitu. Harus tegas. Apapun itu? Iya, lebih baik ada keputusan yang
daripada tidak ada keputusan. Mungkin saya keputusan itu tidak tepat, tapi lebih baik ada daripada tidak ada. Itu Kalau tidak hukumnya. Tidak ada justru bimbang orang. Baik. Lebih banyak kemungkinan salahnya. Baik, butuh sebuah semacam kekerasan nggak sih Pak? Untuk menegakkan Ketegasan. Ketegasan. Beda antara keras dan tegas. Baik. Tegas itu Anda firm. Kalau siapa yang tidak turut ya minggir. Kalau keras itu belum apa-apa nonjok orang gitu kan. Itu. Janganlah, pemerintah tidak perlu begitu. Baik, ketegasan memang dibutuhkan. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Ya. Ini ada wajah Bapak di film The Act of Killing. Bapak sudah menyaksikan? Belum. Saya Belum. dikasih tahu banyak teman bahwa ada itu. Dan soundbite yang dikutip dari Pak JK adalah titik kita butuh preman yang melaksanakan jalan Pancasila. Saya kira kutipan tidak benar itu. Karena Bapak tidak merasa foto pernah itu, mengucapkan film itu? Saya diambil setelah saya tidak wakil presiden. Itu pemuda Pancasila pada waktu itu, mengundang untuk menghadiri donor darah. Saya sebagai ketua PMI hadir dalam acara donor darah itu, dikasih jiket lah ya. Ada dua acara saya hadiri musdahnya. Jadi yang filmnya peristiwa tahun 65, cuplikan diambil tahun 2005, yaitu 50 tahun kemudian. Oke, tidak relevan sebetulnya ya? Tidak relevan sebenarnya. Sampai saya bilang teman, somasi aja itu. Bapak akan somasi? Belum, berpikirlah. Saya karena belum lihat. Kalau sudah lihat nanti saya somasi. Karena kejadiannya tahun 65, kutipannya tahun 2005. Atau 2010 malah. Jadi 50 tahun kemudian. Pada saat ada rencana untuk membuat film ini, apakah Pak JK merasa dimintai izin? Tidak. Itu kan diambil saja kutipan apa. Kan bebas, ada YouTube itu, acara itu mungkin diambil aja itu tanpa izin. Yang jelas itu bukan acara tentang katakanlah kebijakan pemuda Pancasila, tapi pada saat pemuda Pancasila mau donor darah. Baik, dan kata-kata itu tidak pernah Bapak keluarkan? Sama sekali, mana apalagi namanya ketua Palmera, masa ketua Palmera bicara preman gitu kan. Baik, sudah terkonfirmasi ya. Satu berita terakhir, Wikileaks .2, tidak akrab, Ibu Negara depak Yusuf Kala. Ini dari Wikileaks ya. Saya tidak tahu itu karena saya Ibu Negara artinya ke dalam hal ini Ibu Ani ya. Saya tidak pernah berhubungan dengan Ibu Ani dalam konteks kedinasan. Hanya konteks kekeluargaan saja. Artinya kalau tidak akrab juga tidak benar, apalagi kekeluargaan seharusnya akrab ya Pak? Iya, akrab dalam batas-batas sebagai hubungan antara keluarga presiden dan wakil presiden itu tentu pasti akrab ya. Tapi tidak dalam bentuk bicara kedinasan, tidak berbicara tentang ketaatan. Saya sama sekali tidak ada hubungan taat dan tidak taat kepada Ibu Negara, tidak ada urusannya. Termasuk Bahwa istri tahun saya. Tidak. Dengan termasuk istri saya juga tidak ada hubungan hierarki kan. Oke, bahwa tahun 2009 Bapak tidak bergandeng lagi dengan Pak SBY, itu bukan karena Ibu Negara? Saya tidak tahu, tentu saya tidak tahu. Karena sebenarnya kalau sering orang tanya itu, mungkin juga saya ingin sampaikan klarifikasi. Setelah legislatif, pileg, menjelang pilpres, itu kita sudah komitmen dengan presiden untuk jalan lagi sama-sama sebagai presiden dan wakil presiden. Sudah peluk-pelukan di Cekias untuk jalan. Tapi 3 hari kemudian kok ada lagi isyarat bahwa kok tidak. Ketemu lagi hari Minggunya, peluk-pelukan lagi, jalan lagi. Tapi kemudian mungkin kebijakan dari Bapak SBY untuk mengatakan kalau mau jalan dengan Golkar kasih dong 5 calon. Wah, yang benar aja. Saya ketua umum Golkar. Saya sudah wakil presiden dan sudah teruji jadi wakil presiden. Masa dikasih syarat Golkar ajukan 5 nama? Hanya teman-teman di DPP berkesimpulan bahwa Demokrat atau SBY tidak serius lah. Kalau tidak serius ya masa partai besar begini mau diperlakukan seperti itu kan? Mungkin harus ketemu lagi, peluk-pelukan lagi Pak. Selalu kita sebagai sahabat ya. Baik, oke, ini sudah diklarifikasi beberapa hal oleh Pak JK. Nah, berikutnya ini kita harus jeda dulu, kami kembali saat lagi.